warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya Bayati Garunan dengan BP 005, saya Muhammad Hafiz dengan BP 006, Saya Alvina Damayanti dengan BP 007. Saya Nestia Angelina dengan BP 013. Dengan saya Nisa Amanda dengan BP 014. Saya Novia Kadarma Aryani dengan BP 015. saya Abdul Hamid BP 020, Saya Imam Kere BP 04. Saya Rika Adriana BP 033. Saya Abdul Haiki BP 046. Saya Muhammad Aldi BP 053. Saya Rizky Fadrio BP 056. Selamat menyaksikan video presentasi dari kelompok kami. Saya akan menjelaskan materi tentang metabolisme karbohidrat pada hewan non-ruminansia. Nah, yang pertama mulut. Yang terjadi saat makanan masuk ke dalam mulut, makanan akan dihancurkan oleh gigi. Disebut juga dengan proses mekanik dan proses kimiawi. Air liur yang digunakan mengandung enzim amilase atau ketialin yang mulai memecah amilum atau pati menjadi gula yang lebih sederhana, misalnya maltosa atau gula 2 molekul. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya tadi, yaitu yang ketiga, ada usus halus atau intestin. Nah, teman-teman, di sini apa sih yang terjadi di usus halus? Yaitu pencernaan karbohidrat yang dilanjutkan, enzim dari pankreas atau amilase pankreas memecah pati yang tersisa menjadi maltosa. Nah, di dinding usus halus ini ada 3 enzim. Yang pertama, maltase, yang kedua, laktase, yang ketiga, sukrase. Nah, maltase memecah maltosa menjadi glukosa. Yang kedua yaitu laktase, memecah laktosa jadi glukosa tambah galaktosa. Nah, yang ketiga yaitu sukrase, memecah sukrase jadi glukosa dan fruktosa. Nah, hasil akhirnya ini adalah monosakarida yang terdiri dari 3, yang glukosa, galaktosa, dan fruktosa. Nah, monosakarida diserap masuk ke dalam darah, kemudian dibawa ke hati. Selanjutnya juga digunakan untuk energi atau disimpan sebagai glikogen. Yang ketiga itu saya menyimpulkan di sini semua karbohidrat akhirnya diubah menjadi gula sederhana, terutama di glukosa yang siap dipakai dalam tubuh. Selanjutnya yaitu yang keempat, portal good atau biasanya kita menyebutnya dengan darah portal. Setelah glukosa diserap dari usus, glukosa masuk ke dalam darah atau darah portal yang pembuluh darah yang menghubungkan dari usus dengan hati. Fungsi utama dari portal tersebut yaitu membawa semua nutrien hasil pencernaan atau termasuk glukosa. Kemudian langsung ke hati. Sebelumnya diedarkan dulu ke seluruh tubuh. Jadi glukosa tidak langsung ke seluruh tubuh, tetapi mampir dulu ke hati. Selanjutnya liver atau hati. Di hati, glukosa bisa diproses dengan beberapa cara. Yang pertama, dipakai langsung sebagai energi oleh sel hati. Yang kedua, disimpan sebagai glikogen. Proses ini disebut dengan glikogenesis. Ini cadangan energi. Yang ketiga, jika glukosa berlebih, bisa diubah menjadi lemak untuk disimpan di jaringan lemak. Yang keempat, dikirim keluar ke darah jika kadar glukosa darah turun. Hati bertindak sebagai penyeimbang gula darah. Selanjutnya, ekstraselular fluid atau cairan di luar sel. Setelah keluar dari hati, glukosa masuk ke peredaran darah umum, berarti berada di cairan ekstrasel, darah dan cairan jaringan. Lalu, di sini kadar glukosa dijaga tetap stabil, sekitar 70-110. Hal ini penting agar semua sel mendapatkan pasokan energi yang cukup. Yang terjadi di otot, perubahan glukosa menjadi karbohidrat sebagai cadangan karbohidrat di otot. Jadi kalau otot butuh energi saat berolahraga, glikogen bisa diperoleh menjadi glukosa, yaitu perubahan glukosa menjadi lemak. Kalau glukosa terlalu banyak, tubuh bisa menjadi lemak. Proses ini disebut lipigonesis. Lemak ini disimpan di jaringan lemak, digunakan sebagai energi jangka panjang. Yang terakhir yaitu glukosa tambah fatty acid menjadi CO2 tambah H2O tambah energi. Ini menggambarkan proses pembakaran oksidasi di dalam sel, yaitu glukosa dan asam lemak sama-sama bisa dipecah di dalam sel mitokondria. Hasilnya karbon dioksida dibuang lewat pernafasan, air sebagian keluar lewat urin.
dan energi digunakan otot untuk kontraksi, kerja sel, dan sebagainya. Metabolisme karbohidrat pada ruminansia. Yang pertama yaitu mulut. Apa yang terjadi? Makanan dikunyah dan bercampur air liur. Air liur banyak mengandung buffer atau bikarbonat untuk menjaga pH rumen tetap stabil. Yang terakhir, tidak ada enzim amilase yang aktif di mulut. Makanan kemudian ditelan dan masuk ke rumen. Kesimpulan, di mulut hanya pengunyah dan pembasahan, belum ada pencernaan kimia dan karbohidrat. Kedua adalah stomat atau lambung, dibagi menjadi 4 ruangan yaitu rumen, retikulum, omasum, dan abomasum. Di sinilah letak utama pada ruminansia, rumen dan retikulum. Rumen adalah tempat fermentasi utama. Di rumen terdapat mikroba seperti bakteri, protozoa, fungi yang memfermentasikan karbohidrat seperti selulosa, hemiselulosa, pati, dan gula. Keempat ini dipecah menjadi asam lemak volatil atau disebut dengan VFA. VFA seperti asetat, propinat, dan butiran. VFA ini langsung diserap lewat dinding rumen dan menjadi sumber energi utama sapi. Juga dihasilkan gas metan dan CO2 yang keluar lewat senyawa. Jadi, kesimpulan di lambung ini adalah karbohidrat tidak sampai menjadi glukosa di rumen, tetapi diubah menjadi VFA yang diserap oleh tubuh. Yang ketiga adalah intestin atau usus. Sisa karbohidrat yang belum difermentasi di rumen, misalnya pati yang lolos, akan dicerna di usus halus. Enzim pankreas atau amilase memecah pati menjadi maltosa, glukosa, dan diserap ke darah. Namun, sebagian besar energi ruminansia tetap berasal dari VFA, bukan glukosa. Portal blood atau darah portal. Setelah VFA diserap dari dinding rumen, VFA masuk ke pembuluh darah portal. Dari semua VFA, propinat dan asetat adalah yang paling penting. Propinat akan diproses di hati, asetat akan dilewatkan begitu saja oleh hati dan langsung ke darah umum. 5. Liver atau hati propinat. Panah propinat tambah amino asid menjadi glukosa. Ini menunjukkan bahwa propinat diubah menjadi glukosa melalui gluconeogenesis. Asam amino glucogenik juga bisa diubah menjadi glukosa dengan jalur yang sama. Panah balik glukosa glukogen menandakan glukosa bisa disimpan sebagai glukagen. Ini cadangan energi. Jika kadar glukosa darah turun, glukogen bisa dipecah kembali menjadi glukosa. Asetat. Panah menunjukkan asetat langsung keluar dari hati, masuk ke sirkulasi umum tanpa diubah menjadi glukosa. Yang keenam, ada cairan extrasel. Glukosa dari hati dilepas ke darah, menjaga kadar glukosa darah. Asetat dari portal blood juga masuk ke darah di sini. Jadi, di darah ada dua sumber energi utama, yaitu ada glukosa dan asetat. Glukosa dipakai untuk otak, kelenjar susu, dan sel darah merah. Sedangkan asetat dipakai untuk otot dan jaringan lemak saat energi dan bahan pembentukan lemak. Terus ada muscle and other tissues. Yang pertama, glukosa menjadi karbohidrat. Maksudnya di sini glukosa disimpan dalam bentuk glikogen otot atau karbohidrat cadangan. Proses ini disebut glikogenesis. Glikogen otot akan dipakai nanti saat hewan beraktivitas atau butuh energi cepat. Metabolisme protein pada non-ruminansia. Pertama ada mulut. Apa yang terjadi di mulut? Yaitu protein hanya dikunyah dan dibasahi oleh air liur. Yang kedua, belum ada pencernaan kimiawi karena di air liur tidak mengandung enzim khusus untuk protein. Jadi kesimpulannya, di mulut hanya ada pemotongan mekanis. Makanan lebih halus sehingga enzim nanti lebih mudah bekerja. Baik, saya akan melanjutkan materi protein non-ruminansia, yaitu dari nomor 2, stomat atau lambung. Disinilah pencernaan protein dimulai. 1. Asam lambung atau HCl membuat susunan asam protein menjadi terdenaturasi atau terbuka strukturnya. 2. Enzim pepsin aktif di suasana asam memotong protein menjadi potongan yang lebih kecil atau polipeptida. 3. Hasilnya makanan yang keluar dari lambung berupa campuran polipeptida siap dicerna lebih lanjut. Kesimpulan, protein dipecah dari bentuk besar menjadi potongan sedang atau polipeptida. 3. Intestin atau usus halus. Di usus halus pencernaan diselesaikan. 1. Enzim dari pankreas
tripsin, kimotripsin, karboksipeptidase memotong polipeptida menjadi potongan lebih kecil atau peptida pendek. 2. Enzim dari dinding usus. 1. Peptidase memecah peptida menjadi asam amino tunggal. 3. Penyerapan asam amino diserap oleh sel usus, masuk ke darah portal, masuk dibawa oleh hati. 4. Portal blood atau darah portal. 1. Setelah protein dipecah menjadi asam amino dan diserap di usus, asam amino masuk ke pembuluh darah portal. 2. Panah menuju liver, artinya asam amino pertama kali mampir ke hati untuk diolah sebelum diedarkan ke seluruh tubuh. Baik, saya akan menunjukkan protein non manusia dari nomor 5 sampai 6. Nomor 5, liver atau hati. Di hati asam amino bisa diarahkan ke beberapa jalur. Yang pertama, asam amino glukosa. Lewat proses gluconeogenesis, asam amino yang berlebih bisa diubah menjadi glukosa. 2. Glukosa ini bisa dipakai sebagai energi atau disimpan sebagai glikogen. Yang kedua, asam amino protein di hati. Di hati juga membuat protein tubuh, misalnya albumin, menjaga tekanan osmotik darah, fibrinogen, kekebalan tubuh, faktor pembekuan darah atau fibrinogen. Yang ketiga, asam amino darah umum, extracellular fluid. Yang pertama, karena berbalik menuju extracellular fluid, menunjukkan bahwa protein yang dibuat hati dilepaskan ke darah. Yang kedua, di sini tetap dalam bentuk protein, bukan asam amino. Misalnya albumin yang bersirkulasi di plasma darah. 6. Extracellular fluid, cairan ekstrasel. Pertama, protein mengandung protein plasma dari hati, albumin, globulin. Fungsinya untuk menjaga tekanan osmotik darah, mengangkut zat, hormon, asam lemak, mineral. Karena berakhir, artinya protein ini hanya berfungsi di cairan ekstrasel, tidak dipecah, jadi asam amino lagi di situ. 2. Asam amino. Di sini terdapat asam amino yang beredar, pernah berbalik ke asam amino di muscle and other tissues. Artinya asam amino didistribusikan ke jaringan seperti otot, kulit, organ. Yang ketujuh yaitu otot ke seluruh tubuh. Di sini asam amino dirubah menjadi protein untuk membantu otot dan jaringan tubuh yang rusak. Selanjutnya yaitu stomach atau lambung. Lambung terbagi 4. Yang pertama rumen, yang kedua retikulam, yang ketiga omasum, yang keempat abomasum. Yang pertama rumen, terjadi proses fermentasi. Yang pertama protein dari pakan, lalu dipecah oleh mikroba menjadi asam amino. Sebagian protein bisa langsung diuraikan menjadi amonia atau NH3. Yang kedua NPN, non protein nitrogen. Contohnya seperti urea, diubah menjadi mikroba menjadi amonia, digunakan untuk membuat asam amino dan protein mikroba. Protein mikroba dan sisa protein pakan yang lolos dari rumen lalu dicerna oleh enzim pepsin seperti hewan non-ruminansia, lalu dipecah jadi peptida dan asam amino. Akan melanjutkan dari nomor 3, intestine, usus halus. Di usus halus, enzim pankreas tripsin, fitotripsin memecah peptida menjadi asam amino bebas. Selanjutnya, asam amino diserap melalui dinding usus, masuk ke darah, portal blood, dibawa ke hati. Selanjutnya nomor 4, liver atau hati. Di hati, asam amino bisa
diarahkan ke beberapa jalur. Yang pertama, asam amino atau glukosa. Lewat proses glukonesis, asam amino yang berlebihan bisa diubah menjadi glukosa. Selanjutnya, glukosa ini bisa dipakai sebagai energi atau disimpan sebagai glikogen. Nomor 5, asam amino protein di hati. Hati juga membuat protein tubuh, misalnya albumin, menjaga tekanan osmotik darah, fibrinogen, kekebalan tubuh, faktor pembekuan darah atau fibrinogen. Selanjutnya, panah berbalik ke protein pada liver, menunjukkan bahwa sebagian asam amino berlangsung dipakai membangun protein ini. 6. Asam amino, darah umum atau extracellular fluid. Panah berbalik menuju extracellular fluid, menunjukkan bahwa protein dibuat dan dilepaskan di hati. Baik, saya akan melanjutkan materi dari rekan saya. 5. Extracellular fluid atau extrasel. Pertama itu ada protein, mengandung protein plasma dari hati, albumin, globulin. Fungsi untuk menjaga tekanan osmotik darah, mengangkut zat, hormon, asam lemak, dan mineral. Panah berakhir, artinya ini hanya berfungsi di cairan ekstrasel, tidak dipecah jadi asam amino lagi di situ. Asam amino, di sini terdapat asam amino yang beredar. Panah berbalik ke asam amino di muscle and otot tissus. Artinya, asam amino didistribusikan ke jaringan seperti otot, kulit, dan organ. 6. Muscle and otot tissus. Asam amino ke protein. Ini adalah proses sintesis protein jaringan. Misalnya, membangun otot, enzim, dan hormon. Ini adalah tujuan utama metabolisme protein, membangun dan memperbaiki jaringan.